Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wakil Rahmatul Abidin dengan NIM 22641100198. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu template laporan proyek sains data dengan topik yaitu membangun model deep learning berbasis long short term memory STM untuk mengklasifikasikan email sebagai spam atau non spam menggunakan teknik NLP. Oke, kemudian pertama itu bab 1 undang-undang. Latar belakang proyek ini adalah komersial internet dan integrasi short elektronik sebagai sarana komunikasi yang mudah diakses, memiliki wajah lain seperti masuknya informasi dan short elektronik yang tidak diinginkan. Ketika internet mulai populer di awal tahun 1990-an, internet dengan cepat dikenal sebagai periklanan yang sangat baik, hampir tanpa biaya, sehingga seorang dapat menggunakan internet untuk mengirim email ke ribuan orang. Surat elektronik yang sampah yang tidak diminta ini kemudian disebut spam atau spam terkait erat dengan sejarah surat elektronik. Jadi, karena banyak sekali usaha-usaha yang ingin menawarkan barangnya atau beberapa modus lain untuk melancarkan aksinya pada user. Nah, akhirnya banyak email-email spam yang ada di sekitar kita. Dan tingginya volume yang diterima oleh individu dan organisasi juga meningkatnya email spam yang menjadi kelihatan besar dalam sebuah kemajuan informasi dan produktivitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki sistem otomatis yang dapat mendeteksi dan menyaring email dengan efektif dan akurat. Dengan banyaknya volume email yang sangat tinggi membuat produktivitas dan kemarin mungkin sedikit terancam. Kemudian SDM yang berasal dari jaringan saraf tiruan yang unggul dengan dalam urutan sangat cocok untuk mengais tag dalam sebuah kalimat atau paragraf yang di ada di email. Dengan sistem deteksi yang handal dan meningkatkan efektivitas juga melindungi pengguna dari ancaman pemanfaatan vektor serangan siber seperti phishing gitu. Dan tujuan dari saran project ini adalah ini guna mengembangkan model jaringan saraf tiruan yaitu LSTM berbasis NLP secara akurat dan dapat menghasilkan detail spam atau non-spam. Dan ini dapat menghasilkan model yang mencapai akurasi tinggi dalam deteksi spam. Setelah itu model akan, jadi harapannya setelah itu kan kita akan mendapatkan model. Nah, harapannya itu dapat digunakan untuk manajemen email perusahaan dan efisiensi kemajuan komunikasi untuk mengurangi serangan cyber atau untuk mengefisiensi waktu dengan penggunaan email secara otomatis. Kemudian penyataan masalah yaitu menangani email yang dengan konten yang kompleks dan bervariasi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan keamanan, dan menurunnya resiko terkait serangan cyber. Kemudian bab 2, rencana dan strategi penyelesaian masalah yaitu email seringkali berisi teks yang tidak terstruktur seperti penggunaan bahasa informal yang bervariasi dan gaya penulisan yang berbeda. Ini dapat membuat deteksi spam menjadi tantangan yang besar, terutama karena email spam cenderung dibuat dengan cara yang tidak konvensional. Jadi, email spam itu biasanya dibuat dengan kode-kode seperti simbol, huruf, angka yang biasanya mengecoh sistem atau pengguna dan sulit membedakan secara ini email spam atau bukan. Gitu. Kemudian strategi penyelesaiannya itu strategi pendekatan PSD merupakan strategi yang efektif untuk menangani masalah deteksi email spam sebelum model SDM digunakan. Jadi data yang di email itu dilakukan teknik pre-processing pada NLP. Pada proses ini melibatkan beberapa langkah seperti tokenisasi, pengurusan stop word, stemming, dan layering sehingga dataset sesuai atau bisa digunakan pada tahap berikutnya di LSTM. Dan implementasi LSTM dalam klasifikasi email spam menjadi sangat efektif karena kemampuannya dalam menganalisis data sekuensial dan memahami
dimensi jangka panjang dalam teks. LSTM mampu mempertahankan informasi dari kata-kata sebelumnya dalam teks, sehingga dapat terungkap makna yang lebih banyak dari sesuai konteks dibanding dengan model yang menunjukkan kata-kata dalam ini. Dan setelah tag email proses dan diprocessing, kemudian modul STM dilatih menggunakan dataset email yang telah diolah sebelumnya. Proses pelatihan ini mencakup optimisasi parameter model seperti jumlah unit dalam setiap lapisan STM, laju pembelajaran, dan ukuran batch untuk mencapai akurasi yang tinggi. Kemudian tools dan teknologi yang digunakan yaitu Python, yaitu bahasa pemrograman, dan penilai library yang sangat fleksibilitas dan mendukung untuk penguasaan data ini, seperti nanti TensorFlow, di Skylern, kemudian Streamlit, penggunaan bahasa Python. Dengan TensorFlow kelas adalah gunakan untuk mengimplementasikan dan melatih model LSTM. TensorFlow adalah framework deep learning yang kuat dan yang digunakan, sementara Keras menyediakan antar mereka yang lebih sederhana untuk pengembangan model. Analytica atau spasi adalah dua library NP yang populer di Python yang digunakan untuk pemrosesan dalam teks. Jadi Analytica spasi ini digunakan untuk preprocessing, khususnya untuk pada LLP menggunakan bahasa ini. Jika menggunakan bahasa Indonesia bisa menggunakan project sastrawi, dan kita karena dataset kita bahasa Inggris maka kita menggunakan NLP. Kemudian public saber library visual data yang digunakan untuk membuat grafik visualisasi yang membantu dan menulis data atau hasil model. Kemudian Google Colab yaitu kemudian Skitlearn, Streamlit digunakan untuk mendeploy dalam membuat tatap muka aplikasi web yang interaktif dan kreatif untuk memvisualisasi hasil model secara detail. Dan bab 3, data dan atribut project. Deskripsi dataset. Dataset yang digunakan dalam ini adalah dataset email yang pesan-pesan yang diklasifikasikan sebagai pesan spam atau HAM. Dataset ini dimulai dari Kaggle dengan link seperti ini, yang merupakan sumber data publik atau open source. Dataset ini tersedia dalam format CSV dan memiliki sekitar 5.572 entry. Kemudian deskripsi atribut memiliki dua atribut utama dalam dataset ini meliputi message. Jadi sebuah kalimat yang berisi pesan dari email merupakan sumber untuk analisis teks, dan dalam satu message itu berisi dalam satu kalimat gitu. Kemudian kategori target label yang menunjukkan klasifikasi sebagai spam atau HAM adalah atribut penting yang digunakan untuk pelatihan modifikasi. Jadi dalam sebuah message itu ada, message ini ternyata ini message spam, message email ini ternyata ini bukan spam gitu. Kemudian dalam bab 4 akan berisi desain proyek dan implementasi. Jadi kita masih belum mengerjakan, jadi kita fokusnya di bab 1, 2, 3 dulu. Tapi dalam bab 4 ini akan berisi mengembangkan proyek dari awal hingga akhir termasuk tahap utama. Kemudian dilanjutkan proses-proses yang akan ditetapkan seperti proses data, permodelan, dan evaluasi. Dan langkah-langkah implementasi. Jika sedetail langkah dan proyek masuk analisis data, pemilihan model, pelajaran, dan pengujian. Jadi sejatinya saya akan menggunakan project yaitu list DM. Kemudian akan ada bisnis, kemudian rekrutasi, modeling, dan deployment, kemudian kembali lagi ke analisis lagi. Dan eksplorasi dan visualisasi data. Paparkan hasil eksplorasi data dan visualisasi yang memberikan wawasan awal data tentang dataset. Dan fitur-fitur yang dianggap penting bisa kalian dan evaluasi dan optimisasi model. Terus bagaimana model dievaluasi, metode apa yang digunakan, misalnya evaluasi F1 score, dan proses model seperti fine tuning untuk menentukan kinerja. Bab 5, hasil dan kesimpulan. Apakah hasil akhir dan proyek termasuk performa model dan analisis dari hasil tersebut. Jelaskan bagaimana hasil ini mencapai atau mendekati tujuan proyek yang telah ditetapkan. Kemudian kesimpulan, dikasihkan dari tujuan proyek, termasuk pencapaian utama dari wawasan yang didapatkan. Referensi,
isi nanti referensi yang digunakan dalam project ini. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Mungkin masih banyak salahnya, masih banyak kelirunya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Karena saya masih belajar dalam pembuatan project Sains Data ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.